إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, yaitu tentang fikih muyassar, ya fikih ringkas di atas kitab dan sunnah. Kita sampai pada bab Al-Babur Rabi', bab yang keempat dari kitabuz zakah, dari kitab zakat, fi zakati bahimatil an'am, yaitu zakat yang berkaitan dengan binatang ternak. Yang mungkin ilmu ini belum kita gunakan disebabkan di antara kita rata-rata kita entah pegawai kantoran atau mungkin pedagang. Jarang di antara kita yang menjadi peternak. Akan tetapi yang namanya ilmu tetaplah ilmu. Ya, walaupun kita tidak melakukannya, walaupun kita ilmu tersebut tidak ada kaitannya dengan kita, tetap kita disunnahkan untuk mempelajarinya. Jadi dalam ilmu agama itu ada ilmu agama yang sifatnya fardu ain, yang sifatnya adalah wajib dipelajari oleh setiap hamba, yaitu yang pertama adalah ilmu akidah, yang kedua ilmu fikih yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari seperti sholat, puasa, zakatul fitri, dan zakat-zakat yang berkaitan dengan kewajibannya. Ini fardu ain bagi seseorang. Orang yang mau haji, dia wajib fardu ain belajar haji. Orang yang mau umroh, fardu ain belajar umroh. Orang yang kegiatannya berbisnis, berdagang, berjual beli, wajib bagi dia untuk belajar fikih jual beli. Adapun sisanya adalah selain itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu apabila sudah ada yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban kita. Kalau yang sebelumnya kita tidak mempelajari, kita berdosa. Kalau yang ini fardu kifayah, jika ada yang mempelajarinya sudah gugur kewajiban kita. Di antaranya apa? Ilmu waris. Ketika ada sudah yang mempelajari, gugur kewajiban kita. Salah satunya ini zakat binatang ternak. Kalau kita nggak punya binatang ternak, bukan penggembala misalnya, maka mempelajari ini, tatkala ada orang yang mempelajari ini sudah gugur kewajiban kita. Karena apa? Fardu kifayah. Ada ilmu yang dipelajari adalah seperti sunnah, sunnah. Seperti antum mempelajari ini, ada orang yang mempelajari ini yang faham masalah bab ini, gugur kewajiban antum. Berarti fardu kifayah. Tapi antum mempelajari ini hukumnya sunnah. Antum mempelajari fikih zakat binatang ternak, hukumnya sunnah. Tetap dapat pahala. Dan kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita, di antaranya menuntut ilmu. Di antaranya menuntut ilmu. Kita bisa bertawassul dengan itu. Tatkala kita berdoa, tatkala kita menuntut ilmu, kita berdoa, ya Allah, dengan seandainya misalkan saya ikhlas dalam, jika engkau tahu bahwasanya diri saya ikhlas dalam menuntut ilmu ini, tolong berikan ini dan itu. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh, termasuk menuntut ilmu ini. Nah, kita baca wa fihi masail. Ada beberapa permasalahan dalam bab ini. Wa bahimatul an'am, yang dimaksud dengan bahimatul an'am binatang ternak, hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu, yaitu onta,
sapi, dan kambing. Ya, selain 3 ini tidak ada kewajiban untuk dizakati. Antum punya ayam, misalkan ayam antum jumlahnya ditata disuruh baris sebanyak lapangan bola, antum nggak ada zakatnya di situ. Ya. Nah, wal baqaru yashmalul jamusu aidan. Adapun sapi itu mencangkup kerbau juga. Jadi kerbau termasuk jenis sapi. Ya. Fahuwa nau'un minal baqari. Wal ghanamu yashmalul ma'izu wad dha'nu. Adapun kambing itu mencakup kambing ya yang ada jenggotnya itu. Kambing apa namanya? Yang ada jenggotnya. Kambing Jawa, kambing kacang ya, kambing kacang. Termasuk etawa, kambing kacang jenis-jenisnya itu dalam bahasa Arab namanya ma'iz. Ya, wad-dha'nu. Dan begitu pula ad-dha'nu yaitu biri-biri atau domba. Kibas. Nah, kambing kibas. Wa sumiyat bahimatul an'am, dinamakan bahimatul an'am li'annaha la tatakallam. Ya, karena ia tidak bisa berbicara. Ya. Minal ibhami wa wal ikhfa, dari kata al ibham yang dimaksud adalah al ikhfa yaitu samar, wa adamul idah yang tidak ada kejelasan. Nah, al mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, syurutu wujubiha, syarat diwajibkannya zakat binatang ternak. Jadi tidak semua setiap orang punya langsung bayar zakat, tidak. Ada syaratnya yang mewajibkannya. Ya. Yashtaritu liwujubi zakah fi bahimatil an'ami asy-syurutut taliyah. Ya, diwajibkan membayar zakat pada bahimatul an'am, pada binatang ternak, syarat-syarat berikut ini. Ada 4 syaratnya. Yang pertama, antablughal an'am nisab asy-syar'i, yaitu an'am atau binatang ternak tersebut sudah mencapai nisab. Jadi ada nisabnya, binatang itu ada nisabnya, ada jumlahnya yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wa huwa fil ibli khamsun, nisabnya onta yaitu 5. Orang punya onta 5, maka tiap tahunnya dia wajib zakat. Insyaallah perinciannya nanti. Wa fil baqari 30, dan nisab minimalnya dari sapi orang 30. Orang punya sapi 30 ekor, wajib baginya untuk membayarkan zakatnya. Wa fil ghanami 40, dan bagi kambing itu 40. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fima duna khamsi dhaudin shadaqah. Ya, tidak ada zakat bagi onta yang di bawah 5. Wali hadisi Mu'adz bin Jabal, berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usaddiqa ahlal Yaman, fa amarani an akhudha minal baqari min kulli 30 tabi'an wa min kulli 40 musinnatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman agar aku mengambil harta zakat minal baqari, dari sapi. Setiap 30 sapi dibayarkan 1 tabi'. Tabi' itu adalah anak sapi. Satu tabi' itu adalah 1 anak sapi yang umurnya 1 tahun lebih. Jadi 1 tahun masuk ke umur 2 tahun. Jadi misalkan hari ini sudah pas 1 tahun, itu boleh. Tapi kalau hari ini kurang 2 hari 1 tahun, nggak boleh. Harus hari ini pas 1 tahun atau lebih. Itu namanya tabi'an. Wa min kulli arba'ina
Dan di setiap 40 sapi musinnatan. Ya, musinnah yaitu sapi yang umurnya 2 tahun lebih. 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatun min 40 syatan falaysa fiha shadaqah. Apabila sa'imatur rajul, gembalaan laki-laki, gembalaan seseorang. Ya, jadi kambing itu digembalakan, bukan dipakani, ditaruh kalau sekarang kan nggak digembalakan ya, ditaruh di sekat-sekat gitu. Kalau zaman dulu digembalakan, bahkan sampai sekarang orang Arab itu masih menggembalakan onta, menggembalakan kambing masih. Fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisah min 40 syah, apabila gembalaan seseorang itu kurang dari 40 kambing, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa fiha shadaqah, maka tidak ada zakatnya. Dia punya kambing 39, maka tidak ada zakatnya. Ya. Kemudian syarat yang kedua, an yahula 'alal an'am haulun kamilun inda malikiha wa hiya nisab. Yang pertama, yang tadi syaratnya adalah mencapai nisab. Yang kedua sudah mencapai haul, yaitu setahun penuh. Ya, setahun penuh. Jadi misal saya selama 8 bulan ini saya ngingu kambing, saya menggembala kambing, dan kambing saya saat ini itu dari awal beli sampai sekarang 39. Nah, kemudian besok saya beli kambing satu lagi, sehingga kambing saya berapa? 40. Maka besok ini tanggal berapa Hijriah? Misal besok tanggal 15 Hijriah misalnya, di bulan Rabiul Akhir misalnya. Ya, maka nanti kalau pada tanggal 15 Rabiul Akhir tahun depan kambing saya masih 40 atau lebih, maka saya kena zakat. Ya. Nah, atau misalnya pas tanggal 12 atau tanggal 13. Tanggal 13 Rabiul Akhir tahun depan ini, qadarullah wa masya'a fa'al, kambingnya mati 1. Kena zakat? Tidak. Apa dari tadi agak mual dikit. Li hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada zakat pada harta seseorang sampai ya yahula alaihi al-haul, sampai mencapai haul, yaitu 1 tahun penuh. Sebenarnya ikhwah, kalau zakat, kita berbicara zakat, kemarin saya ngitung-ngitungan di kelas bersama mahasiswa. Ya, zakat kelihatan itu besar. Padahal kalau kita hitung per hari itu nggak sampai 1.000 rupiah zakat itu. Coba kita punya uang 100 juta selama setahun ini ya. Zakatnya 100 juta 2,5%, berarti berapa? 2,5 juta. 2,5 juta dibagi, misal kalau 2,5 juta dibagi 10 bulan, 10 bulan saja dulu. Jadi ketemunya berapa? Berapa? 250.000. Ini 10 bulan ya, biar enak hitungnya. 250.000 dibagi 30. Kalau dibagi 25, dibagi 25 biar enak. 250 dibagi 25 berapa? 10.000. Ya, jadi kalau kita punya uang 100 juta, ya, kita diperintahkan untuk infak setiap harinya berapa? 10.000. Itu kalau 10 bulan. 10.000. Sehari infak 10.000 berat atau tidak bagi orang yang punya uang 100 juta? Berat atau tidak? Jangan, enggak berat sama sekali. Orang punya uang 100 juta, infak 10.000, berat atau tidak? Ya belas, enggak berat. Kan itu. Nah, ya. Jadi sangat, kalau kita sedikit kecil sekali sebenarnya. Ya, dan itu ada hak orang
orang miskin. Ada maslahatnya bagi orang miskin. Nah, begitu pula dalam zakat bahimatul an'am. Itu juga ada maslahatnya. Dan Islam tidak menzalimi sahibul al-muzakki dan mustahik. Dalam zakat binatang ternak itu tatkala orang memiliki kambing banyak, itu yang dizakati bukan kambing yang terbaik karena nanti akan menzalimi si pemberi, si pemilik kambing, juga bukan kambing yang terburuk ya, karena tidak ada manfaatnya bagi yang diberi. Maka kambing yang pertengahan. Jadi sama-sama tidak menzalimi. Begitulah Islam, ikhwan. Nah, taib. Jadi syarat yang pertama adalah mencapai nisab. Syarat yang kedua apa? Haul. Sekarang saya ulang biar agak karena zakat hitung-hitungan ini. Zakatnya nisabnya onta berapa? 5. Nisabnya sapi 30. Nisabnya kambing 40. Ya, jadi orang yang punya onta 5 dia kena beban zakat. Nanti ada kelipatan-kelipatannya. Orang yang punya sapi 30 dia kena beban zakat. Orang yang punya kambing 40 maka dia punya beban zakat. Maksudnya kewajiban zakat. Ya. Faham di sini? Baik. Ini lihat, Islam tidak menzalimi. Syarat yang ketiga, ini Islam tidak menzalimi. Lihat ini. Antakuna saimatan. Binatang ternak tersebut syaratnya adalah menjadi saimah. Apa itu saimah? Wahyallati tar'al kal'al mubah, yaitu binatang yang digembalakan liar dan makan pada makanan yang mubah, bukan diberi makan. Kalau diberi makan kena zakat tidak? Tidak. Ya, antum punya kambing 100, antum setiap hari kasih makan rumputnya beli, kan ada rumput kering sekarang, atau antum kasih makan ampas tahu beli, maka 100 kambing itu tidak dibebani zakat. Ya, lihat, Islam sangat adil di sini. Nah, terus dia enak dong, kaya terus, kambingnya banyak, kan gitu. Bagaimana haknya orang miskin di situ? Hasil dari penjualan kambing tersebut masuk ke zakat simpanan keluarnya. Paham maksudnya? Hah? Tayyib, gitu. Ana mau tak baca terus takutnya bingung antum gini. Orang yang punya kambing digembelakan, dilos. Kalau di sini itu seperti di Sumbawa, ana tanya teman-teman Sumbawa itu, kalau orang punya sapi itu dilos, maksudnya diliarkan. Makanya sapi Sumbawa itu kesit-kesit kan, diliarkan mereka. Nanti kalau sudah banyak, ya, maka akan diambil. Dan sepertinya ada di Banyuwangi di Alas Purwo. Jadi ada seorang peternak sapi, itu dia itu membuat kandang sapi besar, diingu dari kecil di situ. Kalau namanya kandang pasti kan, walaupun diucul ya, kalau sore dia akan kembali di situ berteduh. Ya, kalau siang merumput, kalau pagi berteduh. Seperti itu. Nanti akan diambil. Kalau sudah waktunya diambil. Nah, yang seperti ini yang kena zakat. Kambingnya, sapinya berapa ini dihitung? Oh, ternyata sudah 30 lebih, maka kena zakat. Tapi kalau diingu, ya, di petak-petak sekarang dikasih makan, nah ini nggak kena zakat. Ya, zakatnya gimana? Kan pasti kan dijual, nggak mungkin orang diingu buat hobi. Nggak ada orang hobi ngingu sapi, itu nggak ada. Ya, kalau hobi ngingu ayam itu ada banyak. Ya, di antara bapak saya, ya ibu saya marah-marah, mas, ayam itu nggak menghasilkan, katanya. Malah rugi. Kenapa? Kan beli dedek oleh. Apa kata bapak? Ya hiburanku iki kok. Hiburan saya ini ngingu ayam. Ya hiburannya beliau itu habis pulang kerja makan ayam di kandang itu sambil dengerin diginiin. Makan disuapin ini, diginiin ke ayamnya sama bapak itu. Kalau ayam kecil-kecil itu makan diginikan. Cek jadi katanya kalau kering gitu seneng dia. Ya. Kan ada kan ini. Ini ada hobi ngingu ayam, hobi ngingu burung. Tapi nggak ada hobi ngingu sapi, nggak ada, bukan hobi itu, tapi usaha. Kan itu.
pasti dijual. Taib. Jadi kalau binatang ternaknya tersebut itu dikasih makan tidak kena zakat. Ya. Kita lanjutkan. Wahiyallati tar'alkal al-mubah, yaitu binatang yang digembalakan secara liar dan memakan makanan yang mubah. Wa huwa alladzi nabata bi fi'lillahi subhanahu wa ta'ala duna an yazra'ahu ahad fil hauli aw aktsar. Yang mana makanan dari binatang ternak tersebut tumbuh yang dengan ditumbuhkan oleh Allah, tumbuh dengan perbuatannya Allah. Jadi di sini kalimatnya wa huwal ladzi nabata bi fi'lillah, yang rumput tersebut tumbuh dengan perbuatan Allah, dengan kuasa Allah, bukan tumbuh dengan sendirinya. Jadi ini perlu dirinci ya ikhwah, berkaitan dengan pemahaman-pemahaman terutama bagi kita atau bagi antum yang mengajari anak-anak antum atau bagi guru-guru, ya. Alam semesta ini, ya, bergerak itu semua ada yang mengatur. Jadi jangan kita ajarkan ke anak-anak yaitu fase turunnya hujan, air laut menguap, kemudian menjadi awan, awan menggumpal, turunlah hujan, kemudian kembali ke laut lagi. Terus yang mengatur ini, yang seolah-olah teori ini adalah kelihatannya benar, akan tetapi itu semua atas perbuatan dari Allah. Allah mengatakan wa huwal ladzi wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yadayhi rahmatih. Ya, dialah Allah yang mengirim angin untuk mengumpulkan awan itu di antara bentuk rahmat dari jarinya. Jadi hujan itu turun, begini cara mengajarinya, yaitu Allah itu menguapkan laut, kemudian laut kemudian uap tersebut Allah jadikan awan, setelah itu awan Allah jadikan air dan turunlah hujan. Ya, dan Allah turunkan hujan. Jadi agar apa, anak-anak kita itu selalu berpikir bahwasanya bumi ini tidak bergerak dengan sendirinya, alam ini tidak tergerak dengan sendirinya, ada yang mengatur, ada yang mengawasi. Ya, ini pelajaran tauhid untuk anak-anak terutamanya. Begitu pula tatkala kita misalkan ingin memberikan anak kita sesuatu, anak kita minta, "Abi, aku pengen ini." Jangan langsung dikasih, suruh berdoa dia sama Allah. Ya insyaallah nak ya, kalau Abi Allah kasih rizki, ya makanya berdoa sama Allah agar Abi ada rizki, dikasih rizki. Gitu tekniknya. Ya walaupun kita ada, nah kita ajarkan seperti itu agar apa, anak itu tawakalnya selalu pada Allah. Ya, jadi tatkala punya anak itu pengen sesuatu, dia bisa berdoa. Gimana cara doanya, Bi? Diajari. Kamu memang minta apa? Minta ini, Bi. Kita ajari, ya Allah, ya berikanlah rezeki kepada abiku agar aku dibelikan ini. Nah, seperti itu. Kenapa? Agar anak itu tawakalnya hanya kepada Allah saja. Baik. Kita lanjutkan. Ya, dalam pemberian makan ini, ya, sampai tatkala saimah tersebut makan rumput selama 1 tahun atau lebih, ya, atau kebanyakan makannya itu dari makanan liar atau rumput liar, itu dia dikenai zakat. Begitulah misal kadang dikasih, kadang enggak, kadang dikasih, kadang tapi masih banyak endaknya, maka dia kena zakat. Tapi kalau masih banyak dikasihnya, maka dia tidak kena zakat. Karena antum kalau di desa-desa itu ada sapi, kalau pagi orangnya ngarit, kalau pagi ditaruh di sawah, di tali, ya biar merumput makan sana sini, ya kemudian kalau sore ditaruh di kandangnya lagi sambil dikasih makan lagi. Nah ini nggak kena zakat. Taib. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wa fi sadaqatil ghanami fi syaimatiha,
Ya, dan dari zakatnya kambing itu pada saimatiha, pada saimahnya, yaitu kambing yang digembalakan. Idza kanat arba'ina ila 120 syatun, apabila kambing tersebut jumlahnya 40 sampai 120, maka zakatnya satu kambing. Lihat adilnya Islam. Saya katakan, orang punya 120 kambing, itu zakatnya cuman satu. Ya, zakatnya cuman satu kambing saja. Kan seolah nggak kelong sama ya, kan itu. Baik. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, wa fi kulli ibilin saimatin fi arba'ina bintalabun. Ya, dan setiap 40 onta yang saimah, yang digembalakan, itu zakatnya bintalabun, yaitu onta betina yang usianya 2 tahun. Jadi kalau orang punya onta 40, itu zakatnya satu onta usia 2 tahun lebih, 2 tahun lebih. Jadi bukan onta yang baru lahir, kasih baru lahir enggak, tapi yang 2 tahun. Fa in kanat tur'a aqal al-haul wa ya'lafuha aktsaruhu falaysat sa'imatun wala zakata fiha. Apabila yang pertama belum mencapai haul misalkan, atau ya dalam makanannya itu dibiayai, ada biaya beli makanannya, ya, maka falaisat saimah, itu bukan saimah. Wala zakata fiha, maka tidak ada zakat padanya. Ya, tidak ada zakat padanya. Tapi jangan keliru ya, saimah sama soimah beda. Ya, kalau soimah itu orang yang wanita yang berpuasa. Kalau saimah itu hewan yang digembalakan. Misalkan ada orang anaknya namanya siapa, namanya soimah, dipanggil saimah gitu. Kan orang kan biasanya kan Rumaisyo dari Rumaisa gitu. Soimah jadi saimah. Ya, artinya apa artinya? Hewan yang digembalakan. Ya kan itu. Nah, sahih. Ya, seorang perempuan punya namanya siapa? Artinya soimah, kan kelihatan gaul. Saimah, 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 saimah. Hewan ternak itu. Baik. Juga sama, orang punya nama Faton. Tulisannya Fathan. Faton artinya cerdas. Ya, Faton artinya cerdas. Dipanggil tulisnya Fatan. Apa Fatan? Tukang fitnah. Nah ini, ya, siapa namanya? Fatan. Loh, tukang fitnah. Siapa namanya? Faton. Ya, atau Fathan. Nah, baik. Kemudian syarat yang keempat, alla takuna amilatan. Binatang ternak tersebut bukan binatang pekerja. Ya, wa hiya allati yastakhdimuha sahibuha fi harthil ard. Ya, yaitu binatang yang digunakan pemiliknya, contohnya seperti untuk membajak sawah. Misal orang punya sawah banyak, binatangnya akhirnya banyak juga, maka binatang yang digunakan untuk membajak sawah tersebut tidak dikenai zakat. Au naqlul mata', atau untuk mengangkut barang atau memindahkan barang yang satu ke tempat yang lain. Ya, digunakan untuk memindahkan barang yang satu ke tempat yang lain. Au hamlil athqal, atau untuk membawa beban, membawa barang bawaan. Ya, jadi binatang yang memang sengaja dipersiapkan untuk membawa beban, tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, li'annaha tadkhulu fi hajatil insan al-asliyah kasyab. Karena binatang tersebut masuk pada kebutuhan manusia yang primer. Ya, seperti baju. Ya, kendaraan itu tidak ada zakatnya. Antum punya motor 100. Motor itu misalnya bukan untuk dijual, tapi memang untuk karyawan antum.
untuk operasional pabrik antum, maka motor sebanyak itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau antum punya motor misalkan tiga ini memang sengaja untuk diperjualbelikan. Jika harganya motor tersebut misalnya seperti saya sebut merek, misalkan seperti Ninja yang harganya 60 juta misalkan, antum sengaja punya tiga, sengaja untuk dijual memang. Ya, qadarullah setahun tiga-tiganya nggak laku. Maka tinggal total harga Ninja itu berapa? 60 kali 3 180, maka kena zakat dari 180 juta itu, ya, kena zakat 2,5%, tinggal bagi saja. Seperti itu. Nah, amma idza uiddat lil qara fa inna az-zakata takunu fima yuhsalu min ujratiha idza hala alaihi al-haul. Adapun apabila seorang punya binatang ternak, binatang ini disewakan, berarti tetap bekerja kan? Maka tetap tidak kena zakat, akan tetapi yang dizakati adalah hasil dari binatang ternak tersebut. Misalkan disewakan berapa? Antum punya motor banyak, punya mobil, biasanya mobil, rental mobil satu mobil rata-rata mungkin sekitar 150 ke atas, anggaplah 200. Satu mobil 200 juta. Ya, antum punya 10. Kira-kira kalau di total sekitar 2M. Ada zakatnya mobil tersebut? Tidak. Zakatnya di mana? Di hasilnya. Karena bukan barang dagangan ini. Ya, di hasilnya, hasil dari tadi itu, hasilnya dari persewaan tadi. Tapi kalau mobil tersebut memang sengaja diputar untuk dijual, ya, maka kena zakat tijarah. Ya, paham di sini? Baik. Subhanallah. Bismillah. Kemudian permasalahan yang kedua, fi qadril wajib. Pada permasalahan yang kedua, yaitu kadar zakat wajibnya atau kadar wajibnya zakat. Qadrul wajibi fil ibil, ya kadar wajib yang dikeluarkan pada onta, pada zakatnya onta. Ini harus punya bukunya, antum kalau tidak punya bukunya lupa. Miqdaruz zakatil wajibah, kadar zakat wajib. Maksudnya wajib yang akan dikeluarkan untuk onta. Fil khumsi minal ibili syatun jaza'ah minad dha'ni awis saniyah. Apabila seseorang punya 5 onta, ya, orang punya 5 onta, zakatnya yaitu jaza'ah dari kambing, yaitu domba yang usianya 1 tahun lebih atau 2 tahun lebih. Ya, orang punya 5 onta, zakatnya apa? Kambing. Lalu dari mana dihasilkan? Dari uang Anda. Dari uang Anda. Itu jika ontanya memang sengaja digembalakan. Kalau ontanya diingu, diikat, ya dikasih makan, ya nggak kena zakat, kan gitu. Awithaniyati minal ma'iz, atau dari kambing kacang yang usianya 2 tahun lebih. Jadi kalau orang punya 5 onta, bisa dengan kambing gibas yang usianya 1 tahun lebih, ya, bisa juga dengan kambing kacang atau kambing Jawa yang usianya 2 tahun lebih. Jadi kalau punya berapa? 5 onta. Kita ingat 5 onta, ya, zakatnya 1 kambing. Kalau wedus kambing gibas, usianya harus lebih dari 1 tahun. Kalau kambing kacang, baik kacang atau etawa atau apa, harus lebih dari 2 tahun. Nah, wa fil ashri syatan, wa fil khamsi asyrah, wa fil khamsi asyrah 3 syiyah. Apabila seseorang punya onta 10, maka kelipatannya berarti dua kambing.
Kalau orang punya kambing 15, kelipatannya berarti 15 kambing. Wa fil 20 arba'u syiyah. Dan apabila orang punya 20 kambing, maka 20 onta, maka zakatnya 4 kambing. Kayak ini kelewatan. Wa fi 25 ila 35 bintu makhadin minal ibili. Dan pada onta ya yang 25 onta sampai ke 35 onta sampai ke 35 zakatnya bintu makhad minal ibil, yaitu onta betina yang usianya 1 tahun. Jadi kalau 5 1 kambing, 10 2 kambing, 15 3 kambing, 20 4 kambing, 20 masuk 20 sampai ke 24 ya. Berapa? Masih 4 kambing. 25 ya, punya 25 onta, zakatnya yaitu binta makhad. Ya, anak onta perempuan, anak onta betina yang usianya di atas 1 tahun. Wa hiya ma tamalaha sanah wa dakhalat fi tsaniyah. Ya, 1 tahun ini masuk tahun kedua ya. Jadi pas 1 tahun lebih 1 hari boleh. Nah, wa summiyat bidzalik, dikatakan bintu makhad li'annal ghalib anna ummaha qad hamalat fahiya makhidun ay hamilun. Dikatakan bintu makhad karena kebanyakan ibu dari onta itu yang umur sudah 1 tahun itu sudah hamil lagi. Ya, hamilnya onta dikatakan makhid. Kalau wanita dikatakan hamil. Nah, fa illam yajidha, jika tidak ada, ajza'ahu ibnu labun dzakar. Apabila tidak mendapati 1 bintu makhad atau onta betina yang usianya 1 tahun, maka diperbolehkan ibnu labun, yaitu onta jantan yang usianya 2 tahun lebih. Ya, berarti kalau di sini kita lihat onta betina sama onta jantan lebih mahal onta betina. Ya, ya mungkin bisa jadi untuk peternakan, ya bisa dikembangkan. Kalau onta jantan biasanya ya sama kayak sapi. Ya, kalau sapi yang sapi perah itu rata-rata yang perempuan itu lebih mahal daripada yang jantan. Kenapa? Waktu kecilnya ya. Kenapa? Karena yang betina itu bisa dibuat untuk susunya, sedangkan yang jantan hanya dibuat sembelihan, didagingkan. Nah, Allah alam, mana kurang paham masalah ini. Wa huwa ma tamma lahu sanatan wa dakhala fi tsalitsah. Ya, yang bintu labun tersebut sudah mencapai usia anak onta yang sudah mencapai usia 2 tahun pas atau lebih. Wa summiya bidzalika li anna ummaha wada'at hamla tsani fil ghalib fi dzatil laban. Dikatakan ibnu labun, anaknya labun itu karena ya kebanyakan di usia 2 tahun onta, kalau usia 1 tahun hamil lagi, di usia 2 tahun anaknya dia sudah melahirkan dan memiliki laban. Laban itu apa artinya? Susu. Ya, laban itu susu. Wa fi siti wa salasin ila 45 binta labun. Apabila seorang punya 36 onta sampai ke 40, maka zakatnya adalah anak onta yang usianya 2 tahun. Anak onta betina yang usianya 2 tahun. Tapi ini makanya rada mikir ya, zakat ini hitung-hitungan ini. Taib. Belum waris ini, Pak. Antum belajar fikih waris ngeluh. Tiap orang kasusnya beda-beda. Kan itu. Yang saya pernah belajar waris itu sedikit kurang paham, harus ngulang-ngulang dulu tuh gara masalah ini. Pada kasus kecelakaan. Kan harus ingat, misal seorang punya
Suami istri punya anak 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kan itu, kecelakaan. Ini kecelakaan setelah orang tuanya dua-duanya wafat ini. Nah, ini nggak langsung dibagi hartanya. Siapa dulu yang wafat? Bapaknya dulu ternyata yang wafat. Maka setelah bapaknya wafat, ini kan masih kritis ini. Ini dapat warisan, dihitung wariskan. Dapat waris semua dibagi. Kemudian ibunya wafat, dibagi lagi, dihitung lagi. Ya, kemudian anaknya wafat, dibagi lagi. Seperti itu baginya. Bukti enggak? Bapak ibunya wafat, tas langsung untuk anaknya. Enggak. Hitung. Juga yang kasus tatkala tenggelam, siapa yang mati duluan itu? Subhanallah, berat waris. Baik. Sudah masuk azan? Ini tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Taib, mulai agak berat. Sampai mana tadi? Nah, ya, wa fi sitti wa arba'in ila sittin hiqqatun wa hiya ma tamma laha thalatha sinin wa dakhalat fi ar-rabi'ah. Tatkala seorang memiliki unta 46 sampai 60
maka zakatnya 1 hiqqah. Apa tuh hiqqah? Yaitu unta yang usianya 3 tahun ke atas. Ya. Sudah masuk usia keempat. Wa sumiyat bidzalik li'annaha istahaqqat an yatruqaha al-fahl. Dikatakan hiqqah karena ia istahaqqat, yaitu layak untuk dibuntingi oleh pejantan. Wa qila li'annaha istahaqqat ar-rukub wat tahmil. Dikatakan hiqqah karena ia sudah berhak atau layak ditunggangi atau sudah layak membawa beban. Wa fi 61 ila 75 jaza'ah wa hiya ma tamma laha 4 sinin wa dakhalat fil khamis. Apabila seorang punya unta 61 sampai 70, maka dia wajib mengeluarkan jaza'ah, yaitu unta yang usianya 4 tahun masuk tahun kelima. Wa sumiyat bidzalik li'annaha jaza'at muqaddamu asnaniha. Dikarenakan jaza'ah, dinamakan jaza'ah karena karena gigi depannya itu sudah poel, sudah tunggal, sudah protol. Nah, wa fi 76 ila 90 binta labunin. Dan 76 onta, ini tadi berapa? 76. Di sini kok 70, wa sitti wa sab'in. Berarti masuk 6. Wa fi sitti wa sab'in, pada onta yang 70, orang yang memiliki onta 76 ila tis'in sampai ke 90, maka 2 ekor bintalabun, yaitu 2 ekor onta yang usianya dua-duanya lebih dari 2 tahun. Wa fi 91 ila 120 hiqqatan. Dan onta yang 91 sampai 120 yaitu 2 hiqqah, yaitu 2 onta yang usianya 3 tahun ke atas. Fa idza zadat ala 120 fa fi kulli 40 bintalabun. Apabila tambah atau lebih dari 120, maka setiap kelipatan 40 itu ada yang namanya bintalabun. Apa namanya? Dapat dikeluarkan bintalabun setiap kelipatannya. Jadi kalau 120 itu 2 hiqqah, 2 onta yang usianya 3 tahun, ditambah misalkan seorang punya onta 160, berarti 120 tambah 40 kan, maka 2 hiqqah, 2 onta yang usianya 3 tahun sama bintalabun, sama 1 onta yang usianya 2 tahun. Wa fi kulli 50 hiqqah, dan setiap kelipatan 50 itu 1 hiqqah. Misal orang punya onta 170, berarti 120 tambah 50 kan, maka itu dia wajib membayarnya 3 hiqqah, itu 3 onta yang usianya di atas 3 tahun. Wa dzalika li hadits Anas fi kitab as-shadaqah wa fihi, ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, ya, beliau mengatakan fi 24 minal ibli famadunaha minal ghanami min kulli 5 syah fa idza balagat 25 ila 35 fa fiha binta makhat asnad, dan seterusnya. Dalilnya dalil yang telah kita sebutkan tadi. Tayyib ikhwah, fama zada ala 120
mi'ah wa ishrin fal wajib fi kulli arba'in bintal labun wa fi kulli khamsin hiqah. Sudah kita bahas. Tatkala lebih dari 120 maka wajib dikeluarkan 2 hiqah. Apabila ada tambahan yaitu 40 maka ditambahkan bintal labun. Dan apabila lebih dari ada tambahan 50 dari 120 tersebut yaitu 170 maka dibayarkan kelipatan 50 1 hiqah, yaitu berarti bayarnya berapa? 3 hiqah. Taib, Allahu a'lam. Taib, saya tidak buka pertanyaan je. Pusing ini, mual saya. Taib, kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.